Saya akan sharing tentang fruitful disciple. Murid yang berbuah. Ada murid yang gak berbuah, teman-teman. Teman-teman mau pilih yang mana? Yang berbuah atau enggak? Saya garis bawahi bahwa bertumbuh belum tentu berbuah. Tuhan pengen kita berbuah, bukan bertumbuh lebat. Ada orang bertumbuh lebat tapi gak berbuah. Tuhan bilang pada pohon ara, aku gak mendapatkan apa-apa. Mulai besok kamu kering sampai akar-akar. Ngeri ya. Jadi ada ayat-ayat yang mengancam seperti itu, teman-teman. Oke. Tapi seringkali kita sulit berbuah. Karena Alkitab bilang gini. Alkitab tidak mengatakan kasihilah sesamamu, maka sesamamu akan mengasihi kamu. Betul? Alkitab gak bilang gini, jadilah tenang supaya keadaanmu baik-baik saja. Alkitab bilang jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Jadi seringkali hal yang kita lakukan, buahnya itu gak balik yang manis ke kita. Padahal kita mengeluarkan buah yang manis. Betul? Ketika buahmu terbuang, apakah kamu masih mau berbuah? Ketika kamu mengampuni orang, tapi orang gak mau ngampunin kamu, masih mau gak ngampunin orang lagi? Amin. Seringkali kan kita kecewa terhadap keadaan itu. Ayatnya gak bilang kalau kamu mengasihi sesamamu, sesamamu akan mengasihi kamu, enggak. Bagian kita melakukan hukumnya aja. Kasihilah dirimu, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. That's it. Sekalipun mereka tidak mengasihi kamu. Amin. Kita akan nonton video. Saya akan kasih tahu, pilihlah jalan, tetaplah berbuah. Karena sekalipun tidak ada yang memakan buahmu, buah itu berguna bagimu. So jangan ada yang tawar hati hari-hari ini. Amin. Jangan ada yang berkecil hati. Terus ikuti jalan Tuhan. Saya akan jelaskan pelan-pelan dan suara ini di off-in ya. Oke, sebentar. Kita ulang. 8 years ago, I planted the lemon tree in my yard, and we were reading the Old Testament, and what it says is the first 3 years, you're not to harvest the crop. But the 4th year, you harvest the crop, and then you give the first fruits to God. Now the 4th year on that lemon tree had 12 lemons. So I took the best lemon, and I washed it, and I took my pen, and I wrote first fruits on that lemon, and I took it to church on Sunday, and I dropped it in the offering. Okay, now 4 years later, our other tree still produces regular-sized lemons, but the tree we tithed on now produces only this size lemons. It doesn't produce any medium-sized or small lemons. It only produces these. God's word is true. Man, he says that he'll give you the desire to obey him and the power to do what pleases him. And man, this is just a result of obedience. Man, I'm trying to see. Amin. Kasih tepuk tangan. That's the result of obedience. Amin. Ada resultnya dari setiap ketaatan kita. Kalau Tuhan bilang ampuni, ampuni aja. Ada resultnya dari obedience. Kamu lihat, lemonnya nggak pernah sama lagi, teman-teman. Jadi kalau lemon berapa sih sekilo? Tahu nggak harganya? Saya nggak pernah belanja lemon. Yang buka kafe berapa sih sekilo? Berapa sih? 15.000. Oh, lemon lokal. Nah, kalau lemon ini berapa, teman-teman? Ya, nangkep nggak? Sama panennya. Mungkin 12 juga. Tapi kalau gede-gede begini, untungmu berkali-kali lipat. Tuhan bilang, kamu berbuah banyak, dengan itu Bapa dipermuliakan. Kalau kesaksian kayak gini, Bapa dipermuliakan nggak? Nggak ada yang bisa bikin lemon kayak gitu. Hanya karena dia menuruti Taurat. Di Imamat 19, dia dapat begitu. Dan dia bisa bersaksi kebesaran Tuhan. Nah, nangkep sampai sini? Tuhan bawa perumpamaan tentang benih, ya. Nah, kita akan belajar proses pertumbuhan. AI sekarang canggih ya, keren-keren ya. Ini pakai AI, teman-teman ya. 5:30 tadi saya suruh AI bikin ya. Sayanya tidur. Enggak lah, nggak bisa ya, saya masukin prompt maksudnya ya. Proses pertumbuhan itu ada menabur, berakar, ada ruang bertumbuh,
ada nutrisi, baru berbuah teman-teman. Jadi kalau bilang kita ini harus berbuah, ini semua proses. Teman-teman jangan kecewa ketika teman-teman baru menabur. Tapi kecewalah jika teman-teman gak menabur. Nah, karena proses ini gak akan teman-teman dapati. Betul? Ya. Berbuah itu natural law sebenarnya. Itu hukum yang natural, betul gak? Kamu gak bisa berbuah dengan berdoa. Kamu harus memiliki benih. Kamu harus menabur, baru itu berbuah, betul gak? Kalau kamu gak pernah nabur, tapi kamu doa terus, kamu gak akan nikmati buahnya. Itu agamawi. Betul? Kita ini warga kerajaan Allah. Kita berdiri pada hukum-hukumnya Allah. Amin. Kalau kamu menabur dengan sukacita, ya, itu hukumnya suatu saat dia akan berbuah. Gak usah berdoa buat pertumbuhan, itu natural. Betul gak? Ya, ini proses. Teman-teman di proses yang mana? Lagi menabur, gak apa-apa. Lagi sedang berakar, masih goyang, wah aku masih gampang jatuh, gak apa-apa. Itu proses. Amin. Yang paling penting adalah kerendahan hati. Sebuah pertumbuhan sampai berbuah, ya, ada di tengah-tengah, yaitu ruang bertumbuh. Teman-teman harus tahu, akar yang benih yang kuat pun, kalau tidak ada ruang bertumbuh di media tanamnya nggak gembur, dia nggak ada ruang untuk bertumbuh akarnya, maka dia akan mati. Oke? Nah, rendah hati itu membuat hatimu lembut. Kekerasan hati buat kamu, ya lawannya rendah hati kan tinggi hati. Tinggi hati itu kan mengeraskan hati ketika Tuhan bilang, betul gak? Nah, ketika Tuhan bilang, ku jawab ya, ya, ya. Nyanyikan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Nah, ketika kamu terus jawab ya, terus nyanyikan terus. Ku jawab ya. Biar jadi drama musikal gitu maksudnya ya. Ketika kamu jawab ya, gak bisa Tuhan. Tapi aku mau jawab ya. Gak bisa Tuhan. Lama-lama hatimu lembut. Betul? Nah, hati yang lembut itu seperti tanah yang lembut, yang ada ruang untuk bertumbuh, untuk akar bertumbuh mendapatkan nutrisi. Oke? Jadi, hal ini adalah rendah hati adalah bahan baku utama yang harus ada untuk berbuah. Setuju? Setuju gak? Nah, kalau kurang rendah hati, coba bilang kiri kanan, kamu rendah hati gak? Kalau dia bilang iya, berarti belum rendah hati. Karena orang rendah hati gak bilang dirinya rendah hati, betul ya? Jadi ini satu yang kita siapkan tanahnya, oke? Dan pilihlah terus berbuah, karena buah itu akan penting. Nah, ini bukan lemon yang tadi. Ini yang kecil-kecil ya. Yang tadi dia bilang, itu di Imamat 19 ayat 23 sampai 25. Apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun atau memakannya. Jangan dipetik. Nanti busuk dong, biarin aja. Kalau busuk kan dia jatuh sendiri, betul? Tetapi pada tahun yang keempat haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Belum dinikmati lagi. Put God first. Amin. Ketika kamu dibawa Tuhan kepada posisi yang hari ini nyaman, tetap put God first. Jangan langsung dinikmati. Hari ini aku udah jabatannya naik. Hari ini mulai jalannya agak dongak dikit. Jangan. Tetap kembalikan puji-pujian bagi Allah. Mau gajimu naik 100 kali lipat, tetap muliakan Tuhan. Amin. Tetap put God first. Barulah pada tahun yang kelima kamu boleh memakan buahnya, supaya hasilnya ditambah bagimu. Teman-teman, setelah saya mengikuti proses dari GG Green Project itu sebenarnya ya, Tuhan tuh ajar saya banyak hal tentang tanaman. Ternyata kenapa hutan dari botak gak ada yang nyirem, tumbuh tanaman, lama-lama jadi hutan, gak ada yang nyirem. Kenapa bisa gitu? Karena ternyata ekosistem hutan dia memberi makan dirinya sendiri.
Saya jelaskan. Kenapa 3 tahun ini buahnya nggak boleh dipetik? Biarkan aja. Karena ternyata dengan metode organik, ini buku Jadam yang dari Korea. Dia menjelaskan pupuk yang terbaik bagi tanaman itu adalah hasil dari tanaman itu sendiri. Misalnya pohon alpukat, pupuk yang terbaik apa? Dari alpukat sendiri yang busuk jadi kompos dengan daun-daun yang rontok, dia tertimbun diuraikan sama mikroorganisme. Nah ini ya, ini bisa baca sendiri ya. Yang tulisan putih ini saya kutip dari bukunya teman-teman. Jadi ini by fakta ya. Jadi semuanya dari cabang-cabang, dari ranting-ranting, dari akar, dari daun-daunan yang gugur, dari buah, semua dari tumbuhan itu ketika dia diuraikan mikroorganisme, dia akan jadi nutrisi. Di buku yang sama dikatakan apabila buahnya dikeluarkan hanya ranting-rantingnya, dia nutrisinya kurang. Jelas sampai sini? Jadi ketika dia berbuah, buahnya itu jatuh ke tanah. Dan yang makan pertama kali tanaman itu sendiri. Mikroorganisme mengurai itu menjadi pupuk bagi tanaman itu sendiri. Nah, kita sering diajar buah itu yang nikmatin orang lain, betul nggak? Tapi kalau orang lain nggak mau gimana? Tetaplah berbuah, karena tidak ada buah yang sia-sia. Sekalipun kamu orang lain menganggap kamu rendah, teruslah berbuah. Karena yang pertama kali nikmatin adalah diri kamu sendiri sebenarnya. Buah itu kembali lagi ke kamu. Saya kasih contoh. Ketika kamu dari nakal, ya ini saya kasih contoh hidup saya aja lah ya. Kamu dari nakal. Kok Erik ketawa? Saksi hidup teman-teman. Ketika kamu dari nakal, kamu bertobat, orang langsung percaya nggak kamu bertobat? Terus kamu, udahlah nggak ada yang percaya, gue nggak bertobat aja. Ya makin nggak percaya orang. Bener nggak? Tapi buah itu belum dilihat orang. Tapi ketika kamu memutuskan untuk bertobat, itu buat dirimu sendiri, bener gak? Kamu mulai melihat orang jadi positif, kamu mulai bisa ngampunin orang, yang gak ngerti nyembah jadi ngerti nyembah, yang males ke gereja jadi ke gereja. Orang gak notice tuh. Tapi kan ada sesuatu yang subur di dalam sini, betul? Sampai 4 tahun, saya ingat bener, 4 tahun orang baru percaya saya bertobat. Memang gak gampang. Dia bilang, euforia aja lah Ikna ini bertobat. Banyak lah anak muda yang kayak gitu. Sampai hari ini saya masih melayani Tuhan. Amin. Gak ada yang nganggep saya bertobat. Papa saya aja gak percaya saya bertobat. Bener gak Pak? 4 tahun. 4 tahun jujur. Bener yang terjadi itu. 3 tahun saya memakan buah sendiri. Saya nyembah di kosan. Gak ada yang lihat. Pelayanan yang gitu-gitu aja bertahun-tahun. Tapi saya punya kecintaan buat Tuhan. Tuhan, aku mau bertobat. Bertobat itu satu-satu teman-teman. Saya bertobat tuh dari gak berantem dulu, gak ngerokok dulu, gak ngomong kasar. Itu satu-satu, tahun demi tahun. Sampai hari ini saya masih bertobat. Buah roh yang Tuhan ajarkan tahun ini adalah sabar. Kelihatan kan dari muka saya ini sabar banget kan. Tahun ini Tuhan ajarkan saya untuk sabar. Sabar di jalan, sabar ngeliat progres. Hari ini saya terus mau berbuah. Karena orang lain gak nikmatin dulu. Tapi Yesus senang di dalam ini. Setuju? Ya. Tahun keempat, mungkin orang belum hargai pertobatan kamu. Tapi Tuhan ditinggikan lewat pertobatan kamu. Amin. Baru tahun kelima, orang melihat, ih bertobat ya. Cie, mulai diundang. Haleluya ya kan. Mulai jadi youth pastor ya. Jadi song leader ya, 5 tahun, it's okay. Baru orang yang menikmati pelayanannya. Amin. Tapi celakalah jika kamu nggak menabur. Selama 3 tahun itu kamu menjadi kecewa dan kamu stop bertumbuh. Aku nggak mau berbuah lagi lah, nggak dihargai pertobatanku. Mau dihargai berapa? Kamu nggak akan berbuah kalau kayak gitu. Amin. Jadi tidak ada buah yang sia-sia. Terus bangun di dalam dirimu. Setuju? Ya.
Oke. Nah, ini teman-teman. Perumpamaan ini keren banget teman-teman. Kita akan belajar tentang hal-hal yang basic teman-teman. Tapi hari ini saya berdoa hati teman-teman diubahkan. Karena ini bukan berbicara tentang benihnya, ini berbicara tentang tanahnya. Berbicara tentang apa? Tanahnya. Kita punya benih ilahi. Dan benih itu nggak bisa hancur lagi. Yaitu benih dari Yesus Kristus, betul? Tapi permasalahannya tanahnya subur nggak untuk ditabur benih? Kalau kamu nggak siapin media tanamnya yang bagus, benih itu mau sebagus apa dia nggak akan tumbuh. Jadi bukan berbicara tentang gereja besar teman-teman. Bukan berbicara seberapa diurapinya seorang hamba Tuhan, bukan seberapa bagusnya suara song leader, seberapa lembutnya hati kamu. Itu nggak penting. Kalau kamu lembut, sorry tuh saya gembel pun ngomong Yesus kamu dengerin, karena itu tentang Yesus. Nangkep gak? Karena secinta itu kamu sama Yesus. Ya, dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pasti ada penabur teman-teman. Jangan berkecil hati. Saya udah miss, udah lewat waktunya. Enggak, pasti ada lagi yang menabur bagi hidupmu. Ya, kita ini berhutang semuanya. Mulainya dari Yesus, terus rasul-rasul, bapak-bapak gereja sampai ke hari ini kita. Makanya jangan sombong, kita ini berhutang. Amin. Kita itu ditabur dari bapak-bapak kita. Pada waktu ia menabur sebagai benih, udah tahu lah ya, jatuh di pinggir jalan, oke? Nggak usah saya bacain lagi karena udah tahu semua ayatnya. Lalu yang kedua apa? Berbatu-batu, tidak banyak tanahnya. Nah, ini tidak banyak tanahnya. Gak ada space lagi untuk bertumbuh. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Matahari terbit, mati karena tidak berakar. Tanah yang ketiga, disemak duri, dihimpit. Lalu dia tidak berbuah, mati dia. Yang keempat baru, ia tumbuh, suburnya berbuah. 30, 60, 100 kali lipat. Teman-teman pernah tanya nggak? Kenapa kok 30, 60, 100? Pernah tanya nggak? Sama siapa kok? Ini akan sesuatu yang keren teman-teman. Kenapa 30, 60, 100? Oke, are you ready? Senggol dulu kiri kanannya, jangan ngantuk. Ya, memang ini cuacanya mungkin teman-teman terbawa dengan suaranya Kak Widya ya. Aduh, langsung ke ya, you're all I want. Wih, saya sih nggak bisa kayak gitu ya. Saya tembak-tembak aja ya. Nah, ayat ke-13, lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti? Kepada murid-muridnya. Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Jadi Yesus membuka khotbahnya dari perumpamaan ini teman-teman. Kalau kamu aja nggak ngerti tentang menabur dan menuai, gimana aku mau ngomong yang lain? Jelas sampai sini? Jadi ini fundamental teman-teman. Teman-teman harus tahu bagaimana sorga itu menabur banyak bagi kita. Ya? Nah, 4 macam dasar tanah. Pinggir jalan, tanah berbatu, tanah berduri atau semak-semak, dan tanah yang baik. Oke, sekarang pertanyaannya gini teman-teman. Marilah kita mulai dari dia, oleh dia, dan untuk dia semua kemuliaan ya. Jangan fokus dengan apa yang kita lakukan, kamu akan capek. Fokuslah apa yang Tuhan lakukan bagi hidupmu. Kamu akan terus dipenuhi. Contoh, sebenarnya Yesus yang mau tinggal dalam kamu, atau kamu yang mau tinggal dalam Yesus? Benar gak? Ini kan sebuah pertanyaan, tapi jangan di-compare. Dua-duanya punya perspektif yang meriah teman-teman. Perspektif Yesus mau tinggal dalam kamu, itu sebagai seorang bangsawan, putra mahkota yang meninggalkan tahtanya, dia lebih pilih dekat sama kita daripada kerajaannya. Dia lebih besar daripada kita, betul? Dan itu sebuah penghargaan bagi kita orang kecil, ada sebuah bangsawan yang mau dekat sama kita, betul gak? Dan potensinya mana yang lebih gampang digapai? Seorang raja yang turun bagi rakyatnya, apa rakyat yang ketemu rajanya? Raja ketemu rakyatnya dong, tinggal panggil, tinggal turun, beres gak?
Dimulai dari situ teman-teman. Yesus datang ke bumi, putra mahkota, mati buat kita. Itu dulu. Sebelum kita bisa menerima dia menerima kita lebih dulu. Oke? Lalu bagaimana dengan kita mau tinggal dalam dia? Itu sebuah respon seorang bawahan yang tahu diri, teman-teman. Raja udah kasih semuanya, masa saya acuh? Kalau dia mau tinggal dalam saya juga mau tinggal dalam dia. Itu adalah penghormatan yang bisa kasih buat dia. Betul? Tapi pertanyaannya gini, banyak orang agamawi ngajarin gini, berbuat baiklah, berbuat inilah supaya Tuhan berkenan. Kalau rajanya gak mau tinggal dalam kamu, kamu mau tinggal dalam dia, bisa gak? Gak bisa. Nah, sampai sini itu bedanya kerajaan dengan agama. Dimulai dari dia yang mau tinggal dalam kita, bukan kita yang mau tinggal dalam dia dulu. Karena sebesar apapun kita mau tinggal dalam dia, kalau dianya gak mau kita tinggalin, selesai. Itu apa namanya, bertepuk sebelah tangan. Bener gak? Tapi kabar baiknya ini tidak bertepuk sebelah tangan, karena tangan dia lebih dulu yang terulur bagi kita. Amin. Bukan kita. Di masa tangan kita masih lemah, tangan dia yang kuat menopang kita. Dimulai dari dia. Amin. Nyembahnya beda teman-teman. Nyembahnya beda. Ya, mulai merasakan hal-hal yang indah. Ya. Nah, jadi gini teman-teman. Wah, 5 menit lagi waktu saya ya. Oke. Tak kerasa ya. Kalau teman-teman buka Markus 4 ayat 14, ya, Tuhan menjelaskan, penabur itu menaburkan firman Tuhan. Anda dan sayalah yang akan menabur, ya. Tanah di pinggir jalan, ya udah lewat gitu aja, teman-teman nggak ngerti. Itu soal hati. Hatinya keras, even kayak aspal. Benih itu udah nggak bisa masuk lagi. Wih, ngeri gak teman-teman? Ngeri ya. Coba bayangkan teman-teman, ditabur apapun yang baik udah nggak bisa. Pernah lihat ada orang yang mau bunuh diri? Udah ditemenin, dikasih tahu, di encourage. Enggak lah, saya ini nggak berarti. Saya mau mati aja. Enggak loh, kamu tuh berarti bagi saya. Enggak, saya mau mati aja. Udah dikasih tahu yang baik, masih aja. Enggak, saya mau mati aja. Ya karena kita orangnya sabar, ya udah sana gitu. Kita mau lihat sih cepetan mana gitu. Nah enggak, jadi ada orang yang nggak bisa dikasihi loh. Saking kerasnya, ditabur firman nggak ngerti-ngerti. Bukan firman yang jelek, hati kitanya yang perlu dibenahi. Setuju? Ya. Nah, yang kedua, segera menerima dengan gembira. Mereka tidak berakar tahan sebentar saja, penindasan atau penganiayaan karena murtad dia. Gembira. Pernah lihat orang-orang ikut KKR? Makanya tadi saya bilang, Anda nggak butuh KKR, Anda butuh Roh Kudus. Serius. Anda nggak butuh ditumpangin tangan apapun. Roh Kudus itu udah tercurah, itu kebenarannya teman-teman. Oke? Terima firman, menyala-nyala. Ikut KKR ini, itu. Pertanyaannya, hari ini gimana keadaan rohanimu? Apa semangat pas KKR, pulang lempem lagi? Kan kayak gitu rata-rata, bener gak? Itu gembira tapi gak berakar. Ketika ditegur, udah sakit hati. Tanah yang ketiga ya, udah mau buru-buru pulang ya. Semak berduri, kekhawatiran dunia dan tipu daya. Kekhawatiran dunia, kurang N. Kekhawatiran dunia, N-nya turun. Iya. Parah. Tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan. Nah teman-teman, kekayaan, kekhawatiran, keinginan-keinginan. Apa ini? Senang terima Yesus, tapi bukan ingin tinggal dalam dia, bukan ingin berbuah,
pengen kuasanya, pengen berkatnya, nangkep gak? Pengen, wah, hadirat Tuhan, wah, ya pengennya begitu-begitu. Tuhan izinkan saya menyembuhkan orang, pengennya begitu-begitu. Padahal Tuhan bilang dalam Yohanes 15, kamu kalau tinggal dalam aku, itu satu-satunya jalan kamu bisa berbuah. Bukan kamu nyembuhin orang, itu beda lagi case-nya. Bukan kamu bangkitin orang mati, itu gak membuat kamu berbuah. Tinggal dalam dia, itu yang membuat kamu berbuah. Amin. Makanya tadi ada lagu itu. Gimana nadanya? You're all I want. Nyanyikan. You're all I ever. Cuma dia, jangan yang lain. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika kamu dapat rajanya, semua fasilitas raja kamu nikmatin. Sekali lagi, ketika kamu dapat rajanya, apa? Fasilitas raja kamu nikmatin. Ketika kamu dapat rajanya, kamu sehidangan sama rajanya. Apa yang raja makan, kamu makan. Sekalipun kamu makan hidangan raja, kalau nggak ada rajanya, ya kamu cuma makan aja. Tapi nggak ada kehadiran rajanya. Amin. Yang keempat baru subur, 30, 60, 100 kali lipat. Oke, let's go. Saya tutup dengan ini. Jadi, apa itu 30, 60, 100? Nggak usah ya, aneh banget. Jadi, peradaban pertanian kuno. Ini rasio panen, teman-teman. Jadi, kepercayaan mereka, ketika teman-teman menabur 1 karung gandum, dibuang handphonenya. Kebetulan baterai health saya udah ya. Jadi kalau kamu menabur satu karung gandum, kamu akan menuai 5 karung. Nah, itu hasil yang rata-rata, teman-teman, di pertanian. 1:5. Itu hasil di pertanian kuno, teman-teman. Ya, pada abad-abad pertama. Kalau hasil lagi buruk, panen itu pasti ada buruk, teman-teman, ya. Teman-teman kalau sudah berusaha tapi buahnya tidak lebat, it's okay, nggak apa-apa. Itu sebuah progres. Jangan benci diri teman-teman, ya. Kalau teman-teman udah ke gereja kok masih hal ada yang ganjel, ya, terus cari Tuhan terus. Jangan berkecil hati, ya. Karena mungkin lagi keadaan yang sulit, it's okay. Nanti ditemani sama gembala-gembala komsel, oke? Nah. Hasil yang buruk adalah 1:3,75. Dan hasil yang baik adalah 1:7,5 sampai 10 dan rata-rata tidak lebih dari 10. Apabila 10 sampai 15 itu klimaks, teman-teman. Nabur 1 karung gandum, menuai 15 karung gandum. Itu Romawi bilang, itu cuan, teman-teman. Ya, itu Cina ya, bukan Romawi ya. Nah, gitu. Kira-kira nih yang dagang spring bed ini nih. Jual 1, untungnya bisa beli 15, coba. Enak gak kayak gitu? Coba bilang ya kan? Itu yang dibilang, hasilnya sangat baik, teman-teman. Tapi Yesus gak pakai 15. Ini di abad Yesus ya. Yesus pakai 30. Jadi 30 itu adalah keadaan sangat baik yang dipikir orang Romawi dikali 2 sama Yesus. Jadi kalau benih ini yang ditabur ke dalam hidupmu, 2 kali lebih daripada hasil maksimal yang bisa dilakukan sama orang dunia. Itu yang terkecil, teman-teman. Makanya ketika benih ilahi di dalam hidupmu, bertumbuhnya gak main-main, teman-teman. Bertobat tuh benar-benar bertobat, teman-teman. Cinta Tuhan tuh benar-benar cinta Tuhan, teman-teman. Amin. Kalau masih tanggung-tanggung ya mungkin masih 15 lah, teman-teman. Tapi Yesus melewatkan 15. Yesus melewatkan 15, dia bilang 30. Keadaan teman-teman tuh hari ini bisa ada di sini. Itu gak biasa-biasa aja, teman-teman. Ada rencana Tuhan atas hidup teman-teman. Setuju?
Tapi Yesus meningkat. Dia bilang 1:60 teman-teman. 30 kali lipat 60 itu jadi sangat baik dikali 2 dikali 2. Itu udah gak masuk akal teman-teman. Satu benih ngasilin 60 itu gak masuk akal teman-teman. Dalam satu kali panen. Jelas sampai sini? Lalu dia gak kali 2 lagi, tapi 100. Apa itu berkat 100 teman-teman? Mengacu pada Kejadian 26 ayat 12. Waktu masa di negeri Filistin, Ishak menabur. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Nah, ini. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab, wah kurang kencang teman-teman. Biasanya kan berkat senang teman-teman. Tapi udah mengalami metanoia ya, bukan berkat yang dimau. Yoro, sedap ya, keren loh jemaat ini. Waduh, haleluya ya. Mau riak nih biasanya. Oke, 1, 2, 3. Sebab, sekali lagi, sebab, sekali lagi, sebab, berkat yang 100 bisa tercapai karena berkat Tuhan, bukan usahamu. Dan kalau benih ilahi itu masuk dalam hidupmu, ada satu spesifik berkat yang Tuhan kasih buat hidupmu, yang dunia gak bisa kasih. Breakthrough-nya gak main-main. Dan bilang, kalau bukan Tuhan, gue gak bisa sampai sini. Nah, sampai teman-teman ngomong kayak gitu. Pernah ngalamin? Bilang sama diri sendiri, harus ngalamin. Ya, jangan natural-natural aja hidup ini. Karena bagian kita, firman Tuhan itu berbuat 30, 60, 100, bukan 15. Benih yang dalam kamu bukan cuma sangat baik, tapi itu double portion. Saya bilang double portion. Amin. Nah, udah habis. Tadi result of obedience, lembutkan hatimu untuk taat. Ada hukum-hukumnya. Saya bilang tadi, pertumbuhan berbuah itu natural law. Hukum yang natural. Bagian kita menyediakan tanah di hati kita, Roh Kudus yang tabur. Tapi kalau kita nggak siapin hati kita, dia nggak bisa berakar, dia nggak ada ruang bertumbuh. Oke? Dan hari ini saya mau bilang, you cannot obey God with your brain. You obey God with your heart. Setuju? Pakai hatimu. Kamu nggak bisa obey Tuhan tuh pakai otak. Saya kesaksian saya tutup dengan ini. Pemain musik bisa maju ke depan ya. Saya kan bersaksi sama teman-teman. 3 minggu kemarin tuh hari-hari yang berat bagi saya. Ternyata Tuhan tuh mengobati saya 3 minggu itu. Dalam pola pikir. Kalau teman-teman ke rumah saya, banyak sekali buku di rumah saya. Saya tuh belajar ini itu. Ekonomi makro saya belajar. Saya baca bukunya. Ekonomi mikro saya beli bukunya. Cuma belum dibaca. People skill, manajemen, property cash machine. Apapun. Buku-buku. Jual beli mobil second. Apapun. Saya beli karena saya suka belajar. Marketing revolution 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0. Saya beli. Saya demen belajar. Tapi ilmu itu, ternyata saya melihat ilmu itu jauh lebih penting dari Alkitab. Saya mulai merancangkan dengan ilmu-ilmu yang saya punya. Tahu gak? Ikut Tuhan begini, finance segini. Satu titik Tuhan bilang, kamu gak capek pakai gitu? Saya bilang, capek Tuhan. Apakah kamu percaya sama aku? Saya bilang, Tuhan sulit amat ya untuk percaya ketika kamu banyak tahu. Nah, nangkap gak? Saya kasih tahu, sulit untuk percaya ketika kamu banyak tahu. Yang udah S1, S2, belajar marketing, bener gak Jo? Udah tahu kan, ketemu gini nih. Tapi ketika Tuhan ngomong, kita udah tahu maksudnya begini. Ini gak bisa nih, harga udah segini. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong, kasih aja. Nah, sekalipun kamu jual rugi, bisa gak kayak gitu caranya?
Kan gak masuk di otak ini, bener gak? Tapi kan kamu gak tahu di baliknya. Ternyata ketika kamu itu, dia mendatangkan 8 orang kaya yang ada di circle dia. Yang dia bilang, gue beli sama sales ini aja lah, orangnya ngelayaninnya enak. Nah, nangkep gak? Di balik hikmat Tuhan, kita nggak tahu apa yang Tuhan siapkan. Nah, itu yang saya alami 3 minggu ini, teman-teman. Saya nggak ngerti apa rancangan Tuhan ke depan. Saya pikir saya akan atur ini. Tapi saya melembutkan hati saya dan saya dimerdekakan, haleluya ya. Makanya senyum saya beda hari ini khotbahnya. Kalau daripada 2 minggu lalu ya. Jujur saya dimerdekakan. Saya mulai, Tuhan, saya lebih banyak baca Alkitab deh daripada baca buku. Hari ini saya mau kasih tahu, berbuah sesuai dengan standarnya Tuhan. Jangan pakai natural. Bagianmu 30, 60, 100. Sangat baik kali 2, sangat baik kali 2 kali 2, dan hanya Tuhan yang bisa memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri.